0,5 kg sampah sisa makanan dihasilkan oleh satu orang setiap harinya. Hal itu merujuk pada hasil kajian dari Bappenas dalam kurun 2000 hingga 2019. Padahal sampah sisa makanan dampaknya tidak main-main, mulai dari isu ketahanan pangan hingga lingkungan. Menurut kajian Bappenas tersebut pula, jika dikalkulasikan dalam 1 tahun, per kepala dapat menyisakan makanan hingga 184 kg. Itu artinya secara nasional makanan yang terbuang diprediksi sebanyak 23–48 juta ton per tahun. Dengan begitu, sampah yang bersumber dari sisa makanan alias food waste menyumbang 30–40% dari sampah keseluruhan. Angka yang tidak kecil ini sejalan dengan kerugian rupiah yang ditimbulkan. Bila diakumulasi selama setahun, maka Indonesia telah kehilangan nilai produksi atau pendapatan sekira 213–551 triliun rupiah per tahun, atau sama dengan 4–5% produk domestik bruto PDB nasional. Kalau dikonversi ke dalam porsi makan, jumlah itu bisa mencukupi untuk 61–125 juta orang untuk 1 tahun. Pakar lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Suprihatin, melihat ada kecenderungan sampah sisa makanan meningkat saat Ramadan. Ia menduga sekira 1/3 dari makanan yang disiapkan berakhir di tempat pembuangan. Berbicara food itu sebenarnya barang yang mahal juga gitu ya, bagi kalangan tertentu gitu ya. Mungkin kalangan-kalangan yang lain semacam tidak berharga, tetapi itu sebenarnya melalui proses yang panjang dan membutuhkan resource yang banyak gitu ya, sumber daya yang banyak. Belum lagi nanti kalau dibuang menimbulkan masalah lingkungan ya, masalah TPA-nya cepat penuh, kemudian di situ dihasilkan gas metana. Selain mencegah pemborosan, meminimalisasi sisa makanan berarti turut andil dalam memenuhi ketersediaan pangan bagi seluruh individu. Saat berbuka dan sahur, menurut Suprihatin, kita bisa memperkirakan agar penyiapan makanan jangan sampai berlebih. Kalaupun berlebih, mendonasikannya kepada orang lain jadi pilihan yang bijak. Sebenarnya di bagian tertentu kita ini kan ada bagian yang food surplus tadi ya, kelebihan makanan ya. Di bagian lain kekurangan makanan begitu. Nah ini kalau bisa diseimbangkan, saya kira akan memecahkan berbagai persoalan ya. Satu di bagian kelebihan bisa mereduksi limbahnya, di bagian yang lain bisa ketutup kekurangan makanannya. Nah, bulan Ramadan selayaknya menjadi momentum yang pas bagi kita untuk mulai mengurangi sisa makanan, berbuka dan sahur dengan makanan yang secukupnya saja. Dari Jakarta, Suwanti Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.